Halo teman-teman, bersama saya Wegi Apriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan soal ANOVA. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengerti apa itu ANOVA ya. ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok independen yang tidak saling terkait. Kemudian untuk ANOVA sendiri itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Untuk one way ANOVA sendiri adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara 3 atau lebih kelompok independen berdasarkan satu perlakuan. Sedangkan untuk two way ANOVA adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata antara 3 atau kelompok independen berdasarkan dua perlakuan. Setelah mengetahui pengertian tentang ANOVA dan jenis-jenisnya, kita masuk ke contoh soal pengertiannya. Di sini kita ada kasus tentang penangkapan lengat dengan lokasi yang diberikan. Pertama kita buka dulu SPSS-nya untuk membuat variable view-nya dengan kategori ada lure sebagai umpan, location, dan mode sebagai lengat. Untuk lure sendiri kita ubah tipenya menjadi numerik dan kemudian kita berikan label umpan. Untuk value-nya kita bikin seperti ini, bikin daftar untuk 1 sebagai sand, 2 sebagai sugar, dan 3 sebagai semical. Kemudian tekan OK. Lanjut ke location, kita buat tipenya menjadi numerik. Untuk labelnya kita kasih label lokasi jebakan. Kita kasih label lokasi jebakan. Untuk value-nya kita buat seperti pada lure dengan value 1 sebagai top, 2 sebagai middle, 3 sebagai lower, dan 4 sebagai ground. Kemudian tekan OK. Untuk lengatnya kita ubah tipenya menjadi numerik dan untuk value-nya kita kosongkan. Kemudian kita masuk ke data view-nya. Untuk data view kita isi di lure. Untuk yang pertama kita isi 1 sebagai sand, 2 sebagai sugar, dan 3 sebagai semical. Begitu seterusnya. Kemudian untuk location, nomor 1 sampai dengan 15 kita isikan kategori top. Tekan 1 sebagai top, kemudian copy sampai dengan nomor 15, 2 sebagai middle, 16 sampai dengan 30, 3 sebagai low, 31 sampai dengan 45, 4 sebagai ground, 46 sampai dengan 60. Kemudian untuk jumlah mode-nya kita sesuaikan seperti pada contoh ini. Seperti ini. Setelah semua data selesai dibuat, kita akan mencoba untuk menganalisa menggunakan ANOVA one way. Caranya, kita klik menu Analyze, lanjut ke Compare Means, kemudian lanjut ke one way ANOVA. Akan muncul tabel sebagai berikut. Di sini untuk lokasi jebak di sini ada umpan, lokasi jebakan, dan jumlah lengat. Untuk lokasi jebakan kita masukkan ke faktor, sedangkan untuk jumlah lengat kita masukkan ke dependent list. Setelah itu kita tekan button post hoc. Kemudian kita checklist bagian LSD dan 2K. Kemudian untuk significant level kita ubah menjadi 0,05, kemudian tekan continue. Setelah itu kita tekan button options, berikan checklist pada descriptive dan homogeneity of variant test, kemudian tekan continue. Setelah itu kita tekan OK, maka akan muncul data sebagai berikut. Tabel pertama ada tabel deskriptif. Di sini kita mendapatkan
faktornya, faktor kategorinya. Ada top, ada middle, ada lower, dan ada ground. Dan di sini kita mendapatkan nilai min. Untuk top nilai rata-ratanya ada 23,33, untuk middle untuk nilai rata-ratanya ada 31, untuk lower nilai rata-ratanya ada 33,33, dan untuk ground nilai rata-ratanya ada 19,07. Kita masuk ke tabel homogeneity of variance. Pertama kita lihat dulu nilai sig-nya. Nah, di sini nilai sig-nya adalah 0,017, yang berarti nilai sig lebih kecil daripada alfa. Untuk uji hipotesisnya berbunyi seperti ini. HO sama dengan data homogen. H1 data tidak homogen. Berarti karena nilai sig-nya lebih kecil, maka HO ditolak dan H1 diterima. Data tidak homogen. Kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA. Pertama kita lihat nilai sig-nya terlebih dahulu. Di sini nilai sig-nya adalah 0,00, yang berarti nilai sig lebih kecil dari nilai alfa. Dan untuk uji hipotesisnya berbunyi H0 tidak ada perbedaan jumlah gengat yang tertangkap berdasarkan lokasi jebakan. Untuk H1-nya berbunyi, setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah gengat tertangkap berbeda. Dikarenakan di sini nilai sig-nya adalah 0,00, yang dimana lebih kecil dari nilai alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti setidaknya ada satu lokasi jebakan yang memberikan jumlah gengat tertangkap berbeda. Kemudian kita masuk ke tabel berikutnya, ada tabel post hoc test. Nah, di sini fungsi dari tabel post hoc test sendiri yaitu digunakan untuk mengetahui nilai kelompok mana yang mempunyai nilai yang berbeda. Jadi sebelumnya kan kita mencari nilai ANOVA. Apabila nilai ANOVA-nya tidak terdapat perbedaan, maka kita tidak perlu melakukan post hoc test. Tetapi apabila nilai ANOVA-nya terdapat perbedaan, maka kita perlu melakukan post hoc test. Perlu diperhatikan di sini ada 4 faktor ya. Ada top, ada middle, ada lower, dan ada ground. Nah, di sini juga ada nilai sig-nya. Nah, ini tidak lebih besar dari alfa. Yang dimana artinya jika nilai sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat signifikan berbeda. Seperti itu. Dan apabila nilai sig-nya lebih besar dari alfa, maka tidak signifikan berbeda. Kita perhatikan ke tabelnya. Untuk jika top dipasangkan dengan middle, maka nilai sig menghasilkan 0,039, yang berarti nilai sig lebih kecil dari alfa, yang dimana artinya terdapat signifikan berbeda. Kemudian jika top dipasangkan dengan lower, maka kita mendapatkan sig 0,004, yang berarti nilai sig lebih kecil dari alfa, maka terdapat signifikan berbeda. Kemudian jika top dipasangkan dengan ground, kita mendapatkan nilai sig 0,462, yang dimana artinya nilai sig ini lebih besar dari alfa, maka tidak terdapat signifikan berbeda. Seperti itu seterusnya. Begitu juga dengan middle, dengan lower, dan ground. Pada tabel terakhir ada homogeneous subsets. Kita perhatikan juga nilai sig-nya. Sama. Jika ini lebih besar, berarti tidak terdapat signifikan yang berbeda. Mungkin seperti itu untuk pembahasan one way ANOVA. Untuk lebih jelas lagi, kalian bisa pelajari sendiri dan cari materi lain di Google ataupun di buku-buku yang
jadi referensi buat kalian. Akhir kata, terima kasih.